Wafi ya. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam apa ini? Malam Kamis. Pada malam hari ini kita akan memperingati, mengulang, menceritakan kembali tentang sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat belajar kita pada malam ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mempelajari sunnah-sunnahnya sehingga kita dapat mentauladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ada proses semuanya untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita buka dengan sama-sama membacakan surah. Baca surah atau basmalah? Membaca ummul kitab, surah Al-Fatihah. Sama-sama kita baca Al-Fatihah ya. Yang semangat suaranya ya. Supaya kita mendapat berkah semuanya ya. Ya, kita baca sama-sama ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Fatihah tadi, acara yang kita laksanakan pada malam hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustaz, acara berikutnya itu pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh teman kita Adibah. Kepada Adibah dipersilakan. Ya, maju ke depannya.
Al-Isra ya. Subhanallazi bisa kan? Tartil saja. Tartil saja. Pegang apa Ustaz? Surah Al-Quran. Al-Isra. Al-Isra. Terima kasih kepada teman kita yang sudah membacakan surah Al-Quran tadi. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita panggil ustaznya untuk menyampaikan, menceritakan kembali tentang kisah Isra Mi'raj kepada kita semua, ustaz mau cek dulu nih mana semangatnya ya. Ketika ustaz bilang takbir, nanti apa bilangnya? Allahu Akbar. Kalau ustaz bilang sallu ala nabi, apa jawabnya? Sallu alaihi. Bisa? Kalau ustaz bilang, ustaz tanya kabarnya, apa kabarnya? Nanti jawabnya apa? Alhamdulillah. Oke. Bisa? Oke. Takbir. Apa kabar semuanya? Baik, mari kita dengarkan dan kita simak. Mudah-mudahan nanti ada kuisnya juga ya. Ya, yang dapat jawab nanti dapat hadiah. Mari sama-sama kita dengarkan penampilan penyampaian tentang Isra Mi'raj yang pertama dari Ustaz Ijil. Kepada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kuih tanam di rumah Datuk yang mengucap salam 100. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah
ataupun tempat TPQ Baitur Rahmah. Sebagaimana biasanya pada malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita mata, ya kan? Yang memberi kita telinga, yang memberi kita mulut, yang memberi kita hidung, yang memberi kita tangan, yang memberi kita kaki, sehingga kita dapat hadir malam ini, ya. Allah lah yang memberi itu semua, ya kan? Ihsan yang memberi kita mata dua siapa? Allah. Nah, itu yang memberi telinga kita dua siapa? Allah. Tanpa kita minta Allah kasih. Itu maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kita minta sebelum kita lahir, ya Allah aku mau mata aku 3, tak bisa kan? Hanya 2 yang Allah kasih. Berselawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kita termasuk umat-umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW, tanpa Rasulullah SAW kita tidak ada di dunia ini. Ya, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, kalau bukan Rasulullah SAW, kita semua ini tidak diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Ihsan, Azlan, ya. Kalau bukan karena Rasulullah, kata Allah, tidak aku ciptakan langit dan bumi ini, dan tidak aku ciptakan seluruh isinya. Pada suatu ketika, anak Bapak yang Bapak sayangi, Nabi Adam berkalamlah, berceritalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Tri dan Santriwati yang Bapak hormati, sebelum peristiwa Ihsan, jadi perhatikan drama ini nanti nanti ada tanya jawab, ada hadiah buku, pena, pensil. Nanti apa yang Bapak Ustaz sampai nanti Bapak tanya kan nanti dengarkan nanti sedikit peristiwa Isra Mi'raj ini. Nanti kalau ingat nanti dibikin dengan Ustaz yang lain nanti pertanyaan tentang ceramah Bapak sedikit ini nanti. Maka kamu harus dengarkan nanti gak lupa pula ya. Perhatikan. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi kita Muhammad SAW itu mendapat ujian yang sangat berat. Dikatakan pada waktu itu Amul Husni, bulan kesedihan Rasulullah SAW. Kenapa dia bersedih? Ada yang tahu? Ihsan, ada yang tahu kenapa Nabi bersedih? Disebut juga Amul Husni, bulan Amul Husni, bulan kesedihan Rasulullah SAW. Ada yang tahu nggak? Kenapa Rasulullah bersedih ketika itu? Ada yang tahu? Biar Ustaz ceritakan sedikit. Yang pertama, pada sebelum proses Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, wafatlah istri pertama Rasulullah SAW. Siapa nama istri Nabi? Ada yang dapat? Siapa namanya? Khadijah radhiyallahu anha. Wafatlah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah SAW. Bersedihlah Rasulullah. Kenapa Rasulullah bersedih? Karena anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, karena istri Rasulullah SAW itu adalah orang yang pertama yang Rasulullah, orang yang pertama yang membantu Rasulullah, orang yang pertama yang memberi modal kepada Rasulullah. Kita ketahui anak Bapak yang Bapak cintai, Khadijah itu adalah pedagang yang kaya raya. Ya, seluruh hartanya dia habiskan bersama Rasulullah. Seluruh hartanya dia sumbangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tidak ada orang yang memberi modal, ketika tidak ada orang yang memberi semangat,
Rasulullah. Orang yang pertama yang memberi semangat Rasulullah adalah Khadijah radhiyallahu anha. Wafat, meninggal dunia Khadijah radhiyallahu anha. Anak-anak bapak yang bapak cintai, pernah suatu ketika Rasulullah termenung, pada suatu sore termenung Rasulullah. Ketika itu Rasulullah menyebut nama Khadijah. Terdengarlah istri Rasulullah, Pak Haji, hadiahnya. Alhamdulillah. Abu Thalib di sakit-sakitan, paman Rasulullah itu Abu Thalib sakit-sakitan dan berujung wafat, meninggal dunia pula paman Rasulullah. Yang tadi pertama siapa yang meninggal? Istrinya Khadijah radhiyallahu anha wafat. Tak jauh dari itu meninggal pula pamannya Abu Thalib, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih enggak kita? Sedih. Istri Rasulullah wafat, pamannya wafat, Rasulullah meninggal, istrinya meninggal, pamannya. Dia merasa gundah, tetapi dia orang Rasulullah ini sabar sekali menerima ujian tersebut. Beliau tidak pernah berputus asa. Beliau tidak pernah mengeluh, ya Allah, kenapa engkau cabut istriku? Kenapa engkau cabut? Dibelah dadanya, dibersihkan isi hatinya. Lalu Rasulullah SAW di-Isra' Mi'rajkan, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW dihiburlah, diberi Allah lah bertamasa, ya, naik ke langit ketujuh, ya, yaitu menjemput sholat. Jadi sholat inilah yang terpenting. Anak-anak bapak yang bapak cintai, Rasulullah SAW ketika sampai, ya, ke Sidratul Muntaha itu, Nabi kita itu mampu melihat alam-alam yang fisik maupun alam-alam yang non-fisik. Beliau menurut suatu riwayat, Ya, angkat tangan. Ya. maju aja nanti kalau dapat diperbaiki nanti salah sebetulnya. Nah, siapa? Maju ke depan. Ya, nggak milih sholat zuhur pun boleh, pokoknya lapas sholat. Maghrib pun boleh. Ya, tepuk tangan yang gemuruh untuk teman kita. Ya, coba. Gunakan nama siapa, bacakan apa yang lah, ayo. Betul, bagaimana nih Mas Yudi, betul? Coba ulangi lagi. Pelan-pelan saja. Bagus. Dulu udah ambil hadiahnya. Tepuk tangan untuk teman kita. Yang selanjutnya siapa yang dapat doa iftitah? Tunjuk tangan. Karena kita belajar sholat ini tentang Isra' Mi'raj ini, ya. Allahu Akbar kabira. Ayo, siapa yang dapat? Maju ke depan. Salah tak apa-apa. Ayo, siapa dapat tunjuk tangan nanti dibantu nanti. Jihan, Rebira, mana Rebira? Siapa lagi yang itu? Ayo, itu, kakak, ayo kak. Jangan malu-malu. Siapa yang berani? Ya, salam dan nanti diperbaiki.
Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, coba bacakan doa ketika ruku. Siapa dapat tunjuk tangan? Maju ke depan, ayo. Ayo. Ya. Hadiah bisa dipilih. Doa ketika ruku. Ini ya, maju depan. Dulu. Ya, maju depan. Aisyah berani. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Bagus, tepuk tangan yang sepuluh. Ada hadiahnya. Itu dia. Coba bacakan doa ketika sujud. Ketika sujud pula. Ya, Ihsan Nubali. Siapa dulu? Ihsan dulu. Tepuk tangan untuk Ihsan. Kecil-kecil dan terawih. Ya, mantap, tepuk tangan. Ambil hadiahnya sama Ustaz Ari, ya. Lihat yang perempuan jangan mau kalah itu. Ya, pertanyaan berikutnya sebutkan, bacakan doa duduk antara dua sujud di dalam sholat. Tunjuk tangan yang gemuruh. Ini ya, silakan tepuk tangan. Ulangi biar lebih jelas. Ya, tepuk tangan yang gemuruh untuk teman kita sudah berani maju ke depan. Ya, ambil hadiahnya. Selanjutnya siapa lagi? Siapa tadi? Oke. Ridwan kan? Asraf. Doa antara di antara dua sujud. Rabbi firli wa habli wa hukmi wa fadli wa judli wa dini wa abli wa suhandi. Bagaimana? Betul? Betul. Ambil hadiahnya. Tepuk tangan. Selanjutnya doa ketika kembali dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Apa lagi doanya? Aisyah, tepuk tangan yang gemuruh untuk Aisyah. Ya, istri Rasulullah ni Aisyah ni. Rabbi firli wa habli wa hukmi wa fadli wa judli wa dini wa abli wa suhandi. Ketika Sami Allahu liman hamidah. Rabbana betul, tepuk tangan dan gemuruh untuk Aisyah. Jangan mau kalah sama Aisyah. Ya, siapa ni? Rafira, Jihad, Hanifah. Mana suaranya? Pertanyaan berikutnya. Ya. Yang besar-besarnya. Siapa nama? Tunjuk tangan dulu, baru dijawab. Boleh duduk jawabnya. Sebutkan siapa nama paman Rasulullah SAW. Tunjuk tangan. Sadiq, maju ke depan. Tepuk tangan untuk Sadiq. Tepuk tangan yang dulu. Ya, Sadiq. Jangan grogi ya. Ada kamera ada sana. Ayo, jangan kayak apa kayak polisi. Jauh
jawablah. Paman Rasulullah. Yang ini saya sudah bagus ini. Nama paman Rasulullah. Pamannya. Paman Rasulullah kalau saya bilang tadi Abu Thalib. Tepuk tangan. Ya, Abu Thalib jangan menghembus nafasnya. Selanjutnya siapa nama? Istri Rasulullah SAW. Itu yang Pak Haji yang kopiah putih. Tepuk tangan yang gemuruh. Bapak Hasan Nur lah. Siti Khadijah. Siti. Khadijah. Tepuk tangan yang gemuruh ambil hadiahnya. Ya, mantap. Siti Khadijah. Selanjutnya nanti Ustaz Rizal atau Ustaz Adi melanjutkan lagi. Ya, dari Bapak hanya yang dapat sampaikan, mari jaga sholat kita karena perintah sholat ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, dan yang menjemput sholat ini langsung dijemput oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita tinggalkan sholatnya. Jaga sholat 5 waktu sehari semalam. Hanya itu dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kembali nanti ke Ustaz dengan ustazahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ijul yang sudah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Baik, Ustaz lanjutkan ya. Ini giliran Ustaz yang mau tanya. Boleh? Boleh Ustaz tanya? Sebelum itu kita selawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa selawatnya sallallahu alaihi Muhammad? Sallallahu bisa? Semangat ya, ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Sallallahu loyo gitu ya. Semangat. Nah, ya kita harus respon takbir. Kan gitu, enak Pak Ustaz jadi MC kayak gitu ya kan. Baik, Ustaz mau bertanya nih. Tadi Ustaz Ijul sudah menyampaikan kepada kita sedikit tentang cerita Nabi Muhammad SAW tentang Isra Mi'rajnya. Ini Ustaz bertanya ini. Tadi ada cerita Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya. Siapakah nama malaikatnya yang membelah dada Nabi Muhammad? Ya, angkat tangannya dulu. Malaikat Jibril. Langsung dapat ya? Kasih dulu. Angkat ya ada. Ayo kasih hadiahnya lah ya. Malaikat Jibril. Ayo alto. Dah, benar aja lah ya. Kalau bisa nanti mereka angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu ya. Nih. Tadi ya tepuk tangan dulu ya buat alto. Ya. Baik. Tadi dada Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya kan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Terus dibelah hatinya, dicuci menjadi bersih. Menjadi bersih ya kan? Nah, setelah bersih hati Nabi besar Muhammad SAW kemudian diisi dengan apa? Ada yang tahu? Setelah Nabi Muhammad SAW hatinya sudah bersih dicuci, kemudian diisi dengan apa? Mas air. Sifat Nabi Ustaz. Salah. Bukan air. Bukan diisi dengan air, cepat. Ayo siapa yang dapat? Nih, supaya Nabi itu siap dia menghadap Allah Subhanahu wa taala apa? Pahala masih belum pas.
Hatinya dicuci supaya ya diisi dengan apa? Hati Nabi besar Muhammad SAW ketika sudah cuci. Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Diisi dengan ya memang diisi dengan air zam-zam. Ini hatinya bersih, diisi dengan apa? Diisi dengan apa? Al-Amin itu gelarnya. Gelarnya Al-Amin. Awalnya boleh I, boleh H. Dia dua. Jadi salah satu aja. Apa? Itu S awalnya. Awalnya boleh I, yang satu lagi boleh H. Apa kita coba-coba? Ayo. Hah? Nabi Isa? Isa, sholat itu, bukan? Ustaz ambil salah satunya. Ada yang awalnya H, akhirnya juga H. Apa itu coba? M itu di awalnya. Cuma apa? Awalnya H, huruf keduanya I. Coba. Diisi apa? Enggak, huruf kedua. Hobi? Nah. Nyerah ya. Nyerah, diisi dengan iman dan hikmah ya, supaya perjalanan yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW itu menjadi dapat dipercaya, ya, tidak sia-sia, ya kan? Karena apa? Karena kalau ada orang yang jalan-jalan tidak betul dia siap melakukan perjalanan, nanti perjalanan yang dilakukannya akan ngapain? Tidak dapat membawa hikmah. Oke, tadi Ustaz Ejul juga menerangkan ada Nabi Muhammad tadi melakukan perjalanan. Apa nama kendaraan Nabi besar Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan tersebut? Apa? Burak. Ya boleh. Apa hadiahnya lagi ya? Ini Ustaz tanyanya umum nanti ya. Oke, burak. Oke, Ustaz tanya lagi ya tentang burak. Kira-kira burak itu gambarannya seperti apa? Siapa yang dapat menggambarkan burak itu seperti apa? Apa? Hah? Enggak. Apa? Enggak. Ada? Hah? Oke, tambah sedikit lagi. Ya, kuda bersayap. Iya, boleh lah ya. Ya, jadi burak itu ada sayapnya. Ya, ada sayapnya ya. Karena nanti hewan nggak ada di atas. Nggak sering kita jumpai di hewan mistis gitu ya, yang hanya dijumpai oleh saat-saat tertentu saja ya. Baik, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, 100. Banyak nih, Alta dapat dia, ambillah. Kemudian perjalanan Mi'raj itu dari mana ke mana? Siapa yang tahu perjalanan Mi'raj dari mana ke mana? Perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW tadi Isra sudah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya ke mana? Coba. Ke mana? Hah? Enggak. Kurang pas tadi. Ke mana? Ya, dari mananya? Masa langsung dari ketujuh aja gitu? Dari mana dia? Ayo, kamu dari mana Ustaz? Anak Ustaz? Ya, 100. Boleh ambil hadiahnya ya. Kemudian tadi Ustaz juga menerangkan tadi siapa nama Nabi. Tadi kan Nabi Muhammad tuh diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih perintah untuk menunaikan solat sebanyak berapa? 5
50. Saya tanya 50. Siapa nama Nabi yang meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengurangi jumlah solat tersebut? Angkat tangan. Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, kalau Nabi Adam itu kan Nabi yang dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW di langit yang keberapa? Langit yang keberapa? Hah? Langit? Enggak. Enggak. Oh, kalau tiba-tiba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Saya ganti soalnya ya. Nah, kenapa Ustaz tanya nih, pendapat. Ini pendapat. Kenapa Isra Mi'raj itu penting bagi umat Islam? Kenapa nih? Nih, Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Kemudian kita memperingatinya. Apa pentingnya Isra Mi'raj itu? Ayo, siapa yang dapat? Siapa yang tahu? Kenapa Isra Mi'raj itu penting? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa Isra Mi'raj itu penting? Oh, enggak penting Pak Ustaz. Enggak usah, enggak penting. Pentinglah. Ini penting nih, makanya kita peringati. Apa pentingnya? Untuk apa tuh Isra Mi'raj? Apa? Bisik-bisik yang kena serah. Apa? Untuk apa? Untuk apa Isra Mi'raj itu? Apa coba? Jawabannya udah ada tadi. Sebelumnya. Salah satu aja dicoba. Untuk apa Isra Mi'raj itu? Untuk sholat. Boleh. Ada yang lain selain sholat? Ya sama. Dapat 100 enggak Pak Ustaz? Boleh ambil hadiahnya. Sholat salah satunya. Apa pentingnya Isra Mi'raj itu selain sholat? Enggak, itu maulid Nabi. Untuk apa itu Isra Mi'raj? Menyempurnakan rukun Islam. Nah, itu rukun Islam itu. Nek haji itu kan. Ini Isra Mi'raj. Selain Nabi Muhammad SAW untuk menjemput perintah sholat, untuk apa di Isra Mi'raj? Untuk rukun iman. Boleh lah ya. Boleh dapat 100 ya. Jadi Isra Mi'raj itu juga menambahkan keimanan kita. Oke, siapa nama sahabat? Dapat 100 sana Pak Ustaz. Boleh ambil hadiahnya. Ya, yang kecil-kecil nih. Yang sini jawab ya. Siapa nama sahabat Nabi? Nih, Nabi Muhammad nih. Cerita Isra Mi'raj ini kan mustahil itu kan? Enggak bisa dilakukan oleh semua orang. Apalagi Nabi Muhammad itu perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit, balik lagi ke atas dunia, ke bumi ya kan. Nah, siapa nama sahabat Nabi yang pertama kali membenarkan kisah Nabi tersebut? Siapa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Atau banyak dapat nyanyi. Yang depan ya, yang kecil-kecil nih. Nih, Ustaz tanya. Ustaz mau nanya apa ya? Lupa ya. Kalian mau ditanya tentang apa? Oke. Nabi Muhammad SAW kemudian tadi saat dia balik ke atas bumi ya kan? Diceritakannya kepada penduduk Mekah saat itu. Penduduk Mekah enggak percaya. Sedangkan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq membenarkannya. Nih, Ustaz mau tanya apa ya? Lupa Ustaz. Cari yang senang ya. Oke. Abu Bakar As-Siddiq termasuk khalifah yang keberapa? Angkat tangan. Keberapa?
Enggak. Ketujuh enggak. Hah? Keenam. Enggak. Nih sahabat Nabi kan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ditunjuk sebagai khalifah yang keberapa? Yang lain anak Ustaz, yang depan. Berapa? Ayo jawab, dapat. Ayo yang mudah. Kelima? Enggak. Keberapa? Ya, pertama. Ya. Kita kan mau apa namanya? Dapat ambil hadiahnya anak Ustaz. Kita kan kalau sholat tarawih itu kan dibaca itu al-khalifatul ula Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kan khalifah yang pertama. Nih, Ustaz mau tanya Ustaz. Hah? Gimana nih lanjut? Hah? Tadi yang senang baik. Tadi sahabat Nabi tadi yang depannya ayo. Yang depan jawab ya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah yang pertama. Baik, setelah setelah Nabi Muhammad SAW, kan tadi kan pamannya meninggal, istrinya meninggal, kemudian beliau Isra Mi'raj, balik lagi ke atas bumi. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau Isra Mi'raj? Apa? Enggak, yang depan. Atau udah cukup? Ayo cepat. Anda Ustaz jawab. Dapat? Salat 2 rakaat? Enggak. Coba yang lain. Nih, Nabi Muhammad kan sedih itu. Sedih dia. Kemudian melakukan Isra Mi'raj, ya kan? Kemudian balik ke atas bumi. Apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sudah melakukan Isra Mi'raj? Hah? Apa? Doa? Enggak. Apa yang beliau rasakan? Rasanya. Yang Nabi Muhammad SAW rasakan, senangkah, sedihkah, susahkah, pintarkah? Apa? Sedih. Angkat tangan. Salah. Apa? Ya, senang. 100 senang Pak Ustaz. Jadi Nabi Muhammad itu setelah beliau Isra Mi'raj, beliau merasa senang. Kenapa merasa senang? Allah tunjukkan kepada beliau tentang kisah-kisah perjuangan Nabi terdahulu. Ini Nabi Muhammad beliau merasa sedih. Kemudian berjumpa dengan Nabi apa ya? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, tahu Nabi Yusuf? Oke, Ustaz tanya, Nabi Yusuf itu beliau apa kelebihan Nabi Yusuf saja? Apa coba? Apa kelebihan Nabi Yusuf? Kehebatan Nabi Yusuf itu apa? Kalau Nabi Musa kan mukjizatnya kan membelah laut. Ya kan? Kalau Nabi Yusuf ngapain? Hah? Yang lain? Coba yang lain. Wajah ganteng yang boleh lah gitu. Tapi yang lain coba. Ini Nabi Yusuf itu kan, beliau kan dibuang oleh saudara-saudara ke dalam sumur, ya kan? Kemudian beliau masuk penjara sebab dia memiliki kemampuan tersebut hingga dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Ngapain itu? Apa kehebatannya? Kelebihannya ngapain? Apa kehebatan Nabi Yusuf? Apa coba? Siapa dapat? Menakwilkan mimpi. Susah ya? Masa tanyalah. Oke, siapa yang depannya yang jawab ya? Kalau belum dapat. Ya tadi saya tanya sama kalian diam aja, ya kan? Nih yang depan. Siapa nama anak Nabi Muhammad SAW? Siapa nama anaknya?
Coba siapa? Siapa anak Nabi? Apa? Ya? Angkat tangannya. Oh, sip. Ya, bagus. Coba siapa lagi yang lain? Nama yang lain? Hah? Ibrahim? Ya, boleh. Ibrahim. Ya. Namanya anak yang perempuan. Coba, siapa? Hah? Ada? Hah? Yang depan, yang depan. Hah? Ya. Kenapa najak anak Pak Ustaz? Semangatlah. Yang depan nih. Saya tanya lagi yang depan ya, jawab ya. Jawab ya. Tadi Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dapat perintah oleh Allah SWT melakukan solat. Berapa rakaat solat Isya? 5? 4. Masa 5? 4 rakaat anak Ustaz. Isya 4 rakaat ya. Jangan 5. Jangan 5 nak boleh ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, ya kan? Kapan dilakukan solat zuhur? Kapan waktu solat zuhur? Yang depan. Berapa? Enggak tahu. Dapat semua. Angkat tangan ya, usah lagi soalnya. Angus ya. Angus. Tapi tak betul semua jawabannya ya. Kapan tadi? Siang. Apa nama solat yang dikerjakan sebelum solat zuhur? Ustaz izin lagi. Ini yang mana yang mau jawab nih? Kalau yang belakang agak susah sedikit soalnya. Mau? Mau. Siapa nama Nabi yang Allah beri kesabaran tetapi Allah beri ujian yang namanya meninggal anaknya, habis kebunnya, habis ternaknya? Siapakah itu? Kemudian Allah beri dia cobaan sakit selama 8 tahun. Apa nama nabinya? Hah? Ya, jawablah semuanya. Angkat tangan. Hah? Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad? Enggak, awalnya A. Adam. Enggak. Apa? Ya Nabi Ayub, mana Pak Ustaz? Nabi Ayub Allah uji dengan sakit. Ya. Semangat ya. Takbir dulu, takbir. Oke, baik. Itulah mungkin beberapa kuis, beberapa kegiatan yang kita lakukan pada malam hari ini. Selanjutnya kita serahkan kembali kepada Junior. Semangat saya. Dulu ini malam ini kita cara apa tadi? Isra dan Mi'raj. Sekarang Bapak Haji Makmur ingin memberikan hadiah kepada anakku semuanya ya. Jadi nanti Bapak mohon dijalani. Anak aja ada Bapak ya. Bapak ingin kasih hadiah anak ya. Ini aja, panggil aja. Siapa nama? Dari sini dong. Ayo kita sambil baca salat lah ya. Maju nanti ke sama puasa nanti salamnya. Ya sama-sama ya, selawat. Yang enggak apa dulu? Sallallahu ala Muhammad.
Betul, bagi bapaknya.